Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu saya bicara masalah Prabowo macan atau kucing. Akhirnya ramai di masyarakat media sosial. Nah, ini sebetulnya adalah merupakan tantangan dan pemicu sebetulnya. Prabowo setelah dilantik harus membuktikan dia kucing atau macan. Karena dulu kita lulukan 2019 Prabowo adalah macan Asia, dan saatnya sekarang dia harus membuktikan dia macan atau kucing. Begitu. Tapi itu semuanya adalah cita-cita kita semua adalah agar negara kita menjadi negara berkembang, lalu kemudian menjadi negara maju, dan kita menjadi negara yang super maju di dunia, betul? Untuk prasyarat daripada negara kita menjadi negara maju dan negara super maju, sumber daya alam mendukung luar biasa. Akan tetapi yang menjadi kendala utama adalah masalah kedaulatan. Masalah kedaulatan ini masalah prinsip satu negara. Negara ini akan menjadi negara maju atau negara mundur, itu tergantung bagaimana kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan adalah sebuah konsistensi memegang prinsip way of life negara itu sendiri, dan konstitusi yang dia pegang teguh dan dijalankan secara konstituen. Itu adalah merupakan sumber kedaulatan. Kedaulatan ini ada dua, ada kedaulatan teritorial, ada kedaulatan non teritorial. Kedaulatan teritorial tentunya adalah pertahanan, bagaimana kita menjaga batas-batas wilayah kita, tentunya itu adalah pertahanan TNI yang harus kita kembangkan, kita revitalisasi, kita kuatkan sehingga kita tidak bisa diganggu secara teritorial. Yang kedua adalah kedaulatan non teritorial. Itu termasuk kedaulatan politik, kedaulatan kesehatan, kedaulatan ekonomi, kedaulatan sosial, kedaulatan hukum. Apakah kita sudah berpegang teguh dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur luar? Itu kita harus buktikan kedaulatan itu. Proses sebuah negara maju, yang pertama adalah kedaulatan harus dimiliki secara mutlak. Yang pertama adalah harus ada stabilitas. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas hukum, dan lain sebagainya. Kita harus stabil. Setelah kita tinggal introspeksi kita, tinggal muhasabah kita ini. Apakah negeri kita ini sekarang stabil? Politik stabil, ekonomi stabil, apakah sosial kita stabil, budaya kita stabil? Kita pertanyakan sama-sama. Ya, kalau kita tidak stabil, tidak akan pernah menjadi negara yang berdaulat. Ya, kalau sudah stabil, maka akan terjadi pertumbuhan. Negara tersebut, rakyatnya akan tumbuh secara positif dan meningkat. Itu kalau stabil. Kalau nggak stabil, nggak akan pernah meningkat. Ya. Lalu kemudian setelah kita negara menjadi negara adalah negara yang berkembang, bertumbuh, maka kita semakin banyak equity. Semakin banyak equity, semakin stabil, semakin berdaulat, dan akhirnya menjadi negara maju. Apakah kita bisa menjadi negara maju? Jawabannya yang pertama adalah presidennya bagaimana. Apakah presidennya dia punya kedaulatan atau tidak? Kita tanyakan, Pak Prabowo ini sekarang menjadi presiden, dia berdaulat atau tidak secara pribadi? Dalam politiknya, pemikirannya, kepentingan-kepentingan rakyat, dia punya kedaulatan atau tidak? Kalau dia tidak punya kedaulatan, mustahil kita akan menjadi negara maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memang berbaju wayang, tapi tidak main wayang, karena nanti bosen bentar-bentar main wayang, Mas. Nah, saya ingin cerita tentang filosofi acara hari ini.
AADP atau A2DP. Ada apa dengan Prabowo? Nah, kalau disingkat tuh A2DP. Mengambil, ini kreatif sekali ini gambarnya. Mengambil dari film AADC. Ada apa dengan cinta? Disingkat A2DC. Soalnya singkatan ini menarik. Kalau singkatan ini A2DC, itu sebenarnya singkatan yang lain adalah H2C. H2C itu harap-harap cemas. Ini harap-harap cemas, tapi bukan H2SO4. Kalau H2SO4 itu asam sulfat, Samsul itu. Nah, jadi aslinya film AADC ini gambarnya yang jadi Samsul itu Dian Sastro, Nicholas Saputra. Kemudian Pak Prabowo itu Dian Sastro. Film ini dibuat tahun 2002 ya, dengan pemeran tadi ya, Dian Sastro sama Nicholas Saputra. Nah, yang menarik apa? 30 tahun sebelumnya, jadi tahun 72 tadi, ada film yang sebenarnya ada hubungannya dengan AADP ini, yaitu film judulnya Godfather. Nah, pemerannya adalah Al Pacino dan saya harus kembali ke sini, kata Mas Refli, nanti dimarahi kalau nggak kembali ke titik sini. Nah, jadi ada yang menarik dalam film The Godfather ini. Orangnya kayak gini nih, sama pakai, jadi Mas Refli itu sama kayak ini, pakai topi yang sama, ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Itu mirip Don Corleone. Don Corleone itu orang ini yang ada dalam film The Godfather. Jadi ceritanya dalam Godfather itu dia adalah mafia, ya, mafia dari Italia, tapi hidupnya di New York tahun 44 sampai dengan akhir tahun 50, ya, jadi tahun 49. Dia sudah hampir kehilangan kuasanya. Tapi ada satu frasa, ada satu kalimat dalam film Godfather ini yang menarik sekali. Sama dengan ada kalimat dalam film Ada Apa Dengan Cinta, itu yang menarik. Kalau Ada Apa Dengan Cinta, itu kalimat yang menarik adalah ketika si Dian Sastro itu mengucap pada Nicholas Saputra. Kalimatnya adalah, kamu itu jahat, Rangga. Nah, sama di film ini juga ada yang jahat, yaitu apa? Ketika Don Corleone itu sudah tidak lagi berkuasa, tapi dia bilang ke anak buahnya, kita memang sudah tidak berkuasa, tetapi kita tetap menguasai. Sudah tidak berkuasa, tapi tetap menguasai. Itulah yang terjadi pada pertemuan Solo. Dia sudah tidak lagi berkuasa, tapi kenapa tetap menguasai? Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan. Ada apa dengan Prabowo? Itu yang patut kita ambil. Jadi kita di sini bukan untuk menjatuhkan Prabowo, jangan. Karena kalau dia dijatuhkan, kesenangan si Fufu Fafa itu, ya, itu yang dia tunggu. Sama seperti kemarin, sebelum berangkat dia sudah mau digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai presiden in acting, gitu ya, acting presiden. Tapi ternyata Prabowo tahu tidak. Jadi kemarin Pak Prabowo bilang pada menteri-menterinya, kalau ada apa-apa langsung saya. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Lah apa gunanya wakil presiden? Iya toh? Bangsa Indonesia rugi besar. Gaji dia ketika presidennya kunjungan 17 hari ke luar negeri, ternyata kalau ada apa-apa langsung ke presiden. Berarti apa? Ini yang harus kita dukung ke Pak Prabowo. Sadarkan Prabowo, setuju? Bahwa itu yang dilakukan. Jadi kalau tadi Habib tadi mengatakan
macan atau kucing? Buat kembali Prabowo menjadi macan. Jangan biarkan dia jadi kucing gitu ya. Jangan. Buat macan kembali, karena kalau tidak hati-hati maka memang benar ada apa dengan Prabowo itu bisa ada apa-apa dengan Prabowo. Jadi bisa A3P, ada apa-apa dengan Prabowo. Itu harus kita jaga. Soalnya apa saja bisa dia lakukan. Maka tadi berkali-kali kita nyanyi, itu ada maksudnya. Jangan sampai isu soal Fufufafa itu lenyap. Terakhir kan menarik, saya mentaskan wayang itu ketika congor istana, yaitu si Bas ya, sekarang lagi gamang dia. Karena apa? Dia sudah dipindahkan ke Kementerian Koperasi, tetapi ternyata Kementerian Koperasinya 11 tahun yang lalu itu justru pesen catering di tempatnya Cilipari. Dan si Fufufafa nulis di situ, terima kasih sudah pesan di tempat saya. Nah berarti kan persis. Nah sekarang kita tunggu satu persatu. Target paling dekat adalah apa? Orang-orang yang ada di seputarnya itu dijatuhkan dulu. Yang pertama yang kalau mau ke target ini adalah target itu, tapi pasti butuh waktu ya, meskipun itu tidak lama, saya yakin tidak lama. Tetapi target yang paling dekat adalah si pemimpin organisasi yang namanya organisasi yaitu adalah judi online ya. Jadi judi online itu kan ada pro judi online ya toh. Jangan disingkat. Saya hanya menyebutkan loh, yang nyingkat siapa ya toh. Jadi pemimpin organisasi pro judi online ini yang harus disikat dulu. Jadi kita ingatkan Pak Prabowo bahwa orang ini berbahaya, pembantunya yang satu ini. Dia kena, dia nanti akan ketahuan uang judi online-nya itu kemana. Apakah uang judi online itu akan juga terus atau mendukung kegiatan-kegiatan mafia ini. Nah itu nanti ada hubungannya. Maka teman-teman sekalian, saya mengajak, kalau ada yang sekarang misalnya, oh kita tantang Pak Prabowo, jangan. Justru dengan ada apa dengan Pak Prabowo ini, ya kita harus kuatkan dia dan kita tetap ganyang Fufufafa. Setuju? Nah, jadi Prabowo yes, Fufufafa no. Saya akhiri dengan lagu yang diciptakan oleh Mas Refli, yaitu rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufufafa masuk penjara. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ngomong-ngomong tentang Pak Prabowo, memang kita paham ya, pasti semua kita bertanya-tanya, ngomongnya kok bagus luar biasa, tapi kok yang dilakukan nggak seperti itu ya, gitu ya. Nah, tapi saran saya memang pasti sikap kita sama. Kita tidak bermaksud mengecilkan Pak Prabowo, karena takutnya kalau kita kecilkan dia, ada orang lain yang senang sekali. Tapi juga tidak boleh kita tidak memberikan masukan, harus beri masukan dan kritik gitu ya. Nah, saya setuju dengan sarannya Pak Mentor tadi, Pak Mentor. Ya, ini teman saya dari dulu ya, juga teman Pak Luhut. Memang kita tidak usah nunggu selama Pak Prabowo ada di sana, ada di luar sana. Menurut saya kumpulkan betul data-data tentang korupsi itu, kita angkat rame-rame tanpa henti, kita perbanyak, kita terus kemana-mana kita buat. Sehingga Pak Prabowo betul-betul akan terdukung. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, beberapa teman dekat Pak Prabowo mengatakan sama dengan dibilang Pak Betor tadi, tolong bantu saya lah, bantu saya gitu ya, gitu kira-kira begitulah ya. Sehingga waktu saya di depan forum Tanah Air juga saya katakan, kita harus membangun kondisi di luar sehingga Pak Prabowo mau tidak mau terdukung untuk melakukan sesuatu.
Kalau enggak dia seperti sendirian aja nih, gimana gitu ya. Saya cocok tadi kembali, tolonglah ada yang betul-betul menguasai data-datanya tentang korupsi-korupsi yang di dekat dia itu. Tolong posting dan kita sebarkan kemana-mana terus tanpa henti, sehingga Pak Prabowo mau tidak mau akan punya kekuatan untuk mengambil langkah-langkah. Kemudian memang juga ada beberapa teman di dekat Pak Prabowo juga berusaha memacu beliau. Pak, Bapak sudah kalah 1 kali waktu jadi calon wapres, sudah kalah 2 kali waktu jadi calon presiden. Nah, ini kesempatan Bapak menunjukkan bahwa ini saya Prabowo dan saya akan berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Tunjukkan Pak, kita bilang begitu ya. Ada yang memacu mengatakan, ada teman-teman mantan Kopassus mengatakan, Pak, kan di Kopassus Bapak selalu mimpin lagu, lebih baik pulangnya nama daripada kalah di medan laga. Pak, saat ini Bapak tunjukkan, lebih baik pulang nama daripada Bapak gagal membangun bangsa ini ke depan. Teman-teman Kopassus mencoba menggugah beliau seperti itu. Tapi saya yakin kalau kita semua pun juga menggugah beliau, insya Allah beliau akan berani untuk mengambil langkah-langkah tindakan. Dan dari melihat apa yang terjadi, kita tahu sekali lah, kira-kira memang ya pastilah, karena beliau pun punya beberapa catatan negatif ya. Mungkin saja bisa dibilang ya, nanti kalau Bapak begini akan saya buka ini, saya buka itu. Tapi udah enggak waktunya lagi lah, buka lah. Tapi yang penting saya membangun bangsa ini. Itu yang kita dorong kepada Bapak Prabowo. Pak, lebih baik pulang nama daripada kalah di medan laga. Itu yang kita dorong beliau untuk melakukan itu. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa apapun yang kita sebut tentang Pak Prabowo tidak kita maksudkan untuk menjatuhkan dia, justru kita maksudkan untuk beliau lebih kokoh dalam memimpin bangsa ini. Karena kalau kita sampai menjatuhkan beliau, sama saja dengan menyenangkan fufu papa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dibanding Jokowi, tanda-tanda awal kebaikan dari Prabowo adalah dia ingin ekonomi ini untuk rakyat. Jadi people center development. Jokowi adalah financial center development atau oligarki center development. Cuman Menteri Keuangannya cocok nggak sih? Jadi konon 2 hari sebelum diumumkan memang ada tekanan dari IMF supaya kontrol dari lembaga internasional ini tetap kuat di negeri ini. Tanda-tandanya ketika Wamen Keuangan Anggito Abimanyu mengumumkan bahwa dalam pidatonya di Jogja bahwa seluruh menteri-menteri dilarang memakai barang atau mobil dinas yang impor. Ternyata yang membantah Menteri Keuangan. Jadi ini tanda-tanda bahwa Menteri Keuangan ini nggak cocok gitu. Yang kedua, Prabowo akhirnya seluruh kementerian yang lain kecuali Menteri Keuangan itu langsung kontrol atau langsung tidak dalam Menko, tidak di bawah Menko. Saya berpikir positif bahwa nanti ketika perjanjian utang kan hanya Menteri Keuangan selama 10 tahun bahkan sejak SBY yang paling berkuasa menentukan utang itu sebenarnya hanya Sri Mulyani. Jadi dia jawab di dalam sebuah TikTok, sebenarnya atas persetujuan DPR. Siapa bilang DPR tidak pernah bersuara untuk melakukan balance ketika utang luar negeri itu dia putuskan. Apalagi selama 10 tahun Jokowi tidak pernah mengambil keputusan tentang utang luar negeri.
Jadi kita mengharapkan 100 hari bisa atau 6 bulan paling telat itu reshuffle dengan menteri keuangan yang cocok dengan visi ekonomi untuk rakyat, people center development ini. Kalau tidak, maka omon-omon, Prabowo omon-omon. Tapi memang dia pasang Menteri PPN Bappenasnya adalah orang dia, akademisi dan mengerti tentang ekonomi kerakyatan. Mungkin karena idenya tadinya Menteri Keuangan fiskal itu adalah penyatuan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tapi kemudian bahkan ada Badan Penerimaan Negara yaitu Bambang Brojo tadinya. Tapi satu-satunya menteri yang mengatakan saya telah diminta untuk jadi Menteri Keuangan kembali. Dan Kementerian Keuangan seluruhnya utuh. Tidak ada integrasi dengan Bappenas, tidak ada pemisahan dengan Badan Penerimaan Negara. Jadi ini memang bagian dari proksi kalau menurut saya. Oleh karena itu konsekuensinya adalah reshuffle yang harus dilakukan kalau ingin visi besar Prabowo yang memang ingin bekerja untuk rakyat, ingin ekonomi untuk rakyat, tidak ingin APBN dijadikan objek cari uang oleh para politisi dan lain sebagainya. Maka yang cocok harus ada tokoh lain. Waktu sebelum pengumuman sebenarnya saya sudah mendengar nama itu dari Pak Burhanuddin. Tapi sayangnya diveto oleh IMF dan kemudian muncullah. Jadi salah satu problem dari niat baik dan visi yang baik untuk rakyat dari Prabowo adalah hambatannya menerjemahkan fiscal policy, monetary policy oleh BI tentu saja, dan kemudian banking policy yang sekarang ini hanya 30% untuk UMKM, untuk undang-undang. Artinya dari 13 triliun turnover perbankan hanya 18% untuk hampir 64,9 juta UMKM. Yang 82% itu ngalir ke kelompok kecil yang disebut dengan konglomerasi bisnis atau yang kita sebut sebagai oligarki sekarang ini. Nah, jadi dari perspektif ekonomi, Bapak-Bapak Ibu sekalian, menurut saya target 8% sudah benar. Ada swasembada pangan, di mana rakyat atau petani menjadi flyer pencapaian swasembada itu. Kemudian swasembada energi juga harusnya adalah playernya adalah rakyat juga. Walaupun kita tahu ada oligarki migas, oligarki energi dan lain sebagainya, tetapi dengan keputusan presiden kalau playernya adalah rakyat itu bisa dicapai swasembada pangan juga, bahkan dengan makan gizi yang makanan bergizi untuk anak-anak sekolah itu. Nah, kalau menurut teori seperti dalam dagang, kalau pelakunya itu banyak, walaupun untungnya sedikit, akan jauh lebih menguntungkan. Dalam perspektif makroekonomi juga, pengalaman Taiwan, pengalaman Jepang dan sebagainya, dengan pelakunya adalah UMKM terbesar, walaupun ada Zaibatsu di Jepang, tapi 90% itu komponen partnya itu dilakukan oleh UMKM. Maka pendekatan Prabowo dengan mobil, maung limosin, swasembada pangan, swasembada energi, pelakunya adalah rakyat. Maka pertumbuhan 8% itu not impossible, bisa dicapai. Mengapa kemarin kita terpenjara 5%? Karena pelakunya kecil.
Dan mereka itu adalah para rent seeker, bukan pelaku yang sehat. Para oligarki bisnis dan konglomerasi bisnis itu adalah bukan pemain yang efisien berdasarkan supply and demand paradigm, bukan. Mereka karena lobby baik sawit itu adalah hampir semua HGU-nya itu tidak governance. Lalu mereka nipu-nipu ketika harus mensuplai CPO kepada pabrik minyak goreng, dia jual ke ekspor karena harganya tinggi. Jadi mereka itu karena ekosistem yang diciptakan oleh Jokowi itu memang tidak governance, seluruh pelaku ekonomi besar itu menjadi tidak governance. Maka saya percaya kalau memang Prabowo menciptakan ekosistem yang memang anti korupsi, APBN untuk rakyat, lalu kemudian berbagai program yang memang people center development, maka 8% bisa dicapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Refli telah menghadirkan kami berdua dokter Indonesia yang saya kira kita semua tahu saat ini tidak baik-baik saja. Bukan dokter Indonesia yang tidak baik-baik saja, tetapi lingkungan kesehatan itu sendiri yang tidak baik-baik saja. Saya mau menegur dulu, menyapa dulu sahabat saya, Prof. Didin Prof. Didin ini lihat saya dari jauh, tapi beliau itu adalah bahagian dari aliansi. Aliansi apa Pak Jenderal? Beliau itu saya gabungkan dulu di awal-awal. Namanya adalah Forum Guru Besar Peduli terhadap Ketahanan Kesehatan Bangsa. Jadi ketahanan kesehatan bangsa itulah yang menjadi bahagian kenapa kami hadir di sini. Kesehatan tidak baik-baik saja, tapi dengarkanlah apa yang dikatakan oleh rakyat terhadap Prabowo. Bapak tahu Pak? Belum tahu ya Pak? Pak Suryo tahu Pak Suryo? Apa itu? Ada yang mengatakan, netizen mengatakan, Pak Prabowo, bila Allah menginginkan menambah umur Pak Prabowo, ambil umur saya. Itu luar biasa ungkapan daripada rakyat. Kapan itu terjadi? Setelah pidato-pidato dari Pak Prabowo yang kemudian mengatakan satu hal saja, bahwa komitmennya adalah untuk rakyat, komitmennya adalah untuk merah darahku, putih tulangku untuk Indonesia. Ibu belum tahu Bu? Ada rekamannya Bu, dan semua menjadi jadi Bu, itu adalah apa yang beliau katakan. Tetapi tentu saja kita semua bersama-sama mengupayakan apa yang dikatakan itulah yang dikerjakan, bukan ada yang dikatakan dan ada yang tidak dikerjakan. Oleh karena itu kehadiran kami berdua, saya Bahar dan Agung Sapta, itu ingin melihatkan kepada kita semua bahwa ketahanan kesehatan itu merupakan bagian penting. Apakah kita hari ini sudah mempunyai ketahanan kesehatan? Dr. Agung, apakah kita hari ini mempunyai ketahanan kesehatan? Jawabannya tentu saja kita bisa lihat. Ya, ibu-ibu sudah mengangkat tangan tuh. Rahim-rahim sudah mengangkat tangan. Rahim-rahim yang penuh dengan kasih sayang telah mengangkat tangan. Karena rahim-rahim itulah yang merasakan pada waktu ketahanan kesehatan itu menjadi amburadul, menjadi hilang, menjadi lemah. Apakah dia sudah kembali? Tentu saja belum. Kenapa? Karena begitu ada pergantian pada kepemimpinan maupun itu adalah hak daripada menteri, dari presiden, kita kemudian mengatakan BGS lagi, BGS lagi, BGS lagi. Apa itu BGS? Bukan yang nanti akan dijelaskan oleh dokter Agung. BGS itu adalah singkatan dari nama. Tetapi ada lagi BGS yang lain namanya Bill Gates. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya memulainya dengan mendoakan Pak Prabowo, tapi mengaitkannya dengan ketahanan kesehatan kita. Dan ketahanan kesehatan itu
hanya bisa kita perbaiki kalau kemudian kita sungguh-sungguh dengan apa? Dengan melakukan upaya-upaya bersama, upaya-upaya yang meaningful, upaya-upaya yang meaningful dan juga upaya-upaya kebersamaan, bukan seperti hari-hari ini. Karena Bapak Ibu nggak tahu, tapi juga tahu barangkali betapa dokter Indonesia dan tenaga kesehatan yang dari awal sebelum negeri ini merdeka, yang namanya tercatat sebagai orang yang ingin memperbaiki negeri ini, ada Ahmad Rifai. Bagaimana Ahmad Rifai itu berangkat dari Indonesia menuju Belanda dan mengatakan, kami adalah dokter, kenapa kami tidak mendapatkan pelayanan yang sama seperti dokter lain. Dia pergi ke Belanda dan dia mempengaruhi berbagai pergerakan-gerakan di Indonesia. Kemarin Oktober itu, Sumpah Muda itu adalah gerakan dilakukan salah satu Ahmad Rifai. Dia pulang, dia menjadi Volksrat, dan kemudian dialah yang kemudian mendorong Cipto Mangunkusumo akhirnya menjadi Indonesia merdeka. Jadi merdeka ini seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mau bangsa yang sehat dan cerdas sehingga harta kekayaan yang ada dalam muka bumi ini menjadi mampu kita pakai untuk juga ikut membantu perdamaian dunia. Bapak Ibu sekalian, saya lihat Bapak-Bapak Ibu terpesona sama saya. Bukan terpesona sama sayanya, tapi apa yang saya katakan itu benar. Dan kebenaran itulah yang menjadi tujuan utama kita mempunyai pemimpin dan mempunyai negara. Tapi kata Dr. Agung, waktu beliau datang ke sini, waktu itu saya juga diundang sama Refli, cuman saya ada di Bali pada waktu itu. Jadi kami ini adalah kelompok-kelompok manusia yang menjadi dokter dengan sadar bahwa kami menjadi dokter untuk bangsa ini. Kami menjadi dokter untuk keselamatan negeri ini, bukan menjadi dokter untuk tujuan-tujuan lain seperti yang kita lihat dari BG tadi itu. Nah, BG itu nanti diuraikan bagaimana hegemoni, bagaimana upaya-upaya industrialisasi. Dan tadi dikatakan tadi industrialisasi itu adalah kata kuncinya, dan mereka ingin, saudara-saudaraku sekalian, menghisap negeri ini sampai kering dan makan sampai habis. Dan yang mereka belum lakukan adalah kesehatan. Oleh karena itu kesehatan dirusak dengan istilahnya Agung, melakukan upaya-upaya assassination, ngerusak ikatan dokter, ngerusak dan yang lain. Saya kira kesempatan pada Agung, karena memang ini anak muda, tetapi anak muda yang kemudian tidak jauh daripada jalan-jalan kita semua, yaitu jalan adab, jalan ilmu, dan jalan amal untuk kepentingan negeri ini. Silakan Mas Agung. Ya, Dr. Bahar di sini aja, Dr. Bahar ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berapa waktu yang lalu kata orang apa yang saya sampaikan itu viral. Beberapa waktu yang lalu dikatakan kalau konspirasi itu pasti akan laris manis, akan viral seperti itu. Tapi sesungguhnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika 10 tahun yang lalu kira-kira itu mungkin masih berupa konspirasi. Tapi apa yang saya sampaikan dan sekarang terjadi itu benar-benar ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi kita yang terancam ini bukan seperti halnya ekonomi yang dikuasai oleh asing. Tadi yang disampaikan oleh Prof bahwa menteri kita, Menteri Keuangan ini adalah titipan seperti itu. Tapi kami ingin mengatakan bahwa Menteri Kesehatan ini bukan sekedar titipan lagi, tapi figur sentral. Bahkan dalam tulisan saya yang terakhir yang hari ini saya buat, sistem kapitalisme ini sudah sampai mengakar dan berupa kuda Troya. Saya katakan kuda Troya itu seperti apa? Mitologi Yunani. Kuda Troya itu dia masuk merangsek ke dalam dan merusak dari pusat pemerintahan seperti ini. Jadi yang kita hadapi sekarang bukan masalah musuh yang ada di luar, tetapi ada figur sentral yang jelas-jelas dia ada dalam kekuasaan dan punya power, dan maaf, Pak Prabowo pun tidak sanggup untuk menolak seperti itu. Ada apa dengan dia sebenarnya? Saya ingin sampaikan bahwa agenda global ini lebih bahaya dibandingkan dengan sekedar maaf Pak Jokowi atau Fufu Fafa. Mengapa? Karena jelas bukan hanya masalah
ekonomi atau kepentingan bisnis, tapi ini masalah geopolitik bahkan ideologi. Saya yakin bapak-bapak ya, Pak Jenderal yang paham tentang ketahanan nasional dan kami yang pernah merasakan Lemhanas pasti tahu tentang ketahanan nasional, pasti tahu tentang kedaulatan kesehatan yang akan berimplikasi pada ketahanan nasional. Begitulah yang sekarang terjadi, bukan konspirasi lagi, tapi sedang terjadi, merangsek dengan leluasa. Karena apa? Karena kuda Troya tadi. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah mereka para pemain global ini sangat mudah untuk berkolaborasi. Saya katakan berkolaborasi karena mereka punya satu kepentingan, minimal keinginan untuk mengumpulkan kekuatan global yang akan menguasai dunia ini. Katakanlah tadi sebutkan Bill Gates. Bill Gates ini kan suka menyumbang, iya. Tetapi kenyataannya setelah saya pelajari dan saya bilang tadi bahwa ini bukan sekedar konspirasi. Karena kalau kita buka di Google ya, kita buka semua media-media dan sebagainya, dengan jelas-jelas dia punya prinsip bahwa sosial itu bagi dia, bagi Bill Gates itu adalah jalan untuk meraih kesuksesan secara bisnis. Dia menyimpan banyak saham di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan, dan mereka secara bisnis itu bisa melakukan apapun, bisa membuat obat sesuai yang dibutuhkan, bisa membuat, bahkan bisa membuat penyakit seperti yang dia inginkan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa senjata yang paling berat nanti ini bukan masalah senjata militer, tetapi senjata genomik. Apa genomik itu? Ketika kita diambil darahnya atau diambil sampel darah kita atau tubuh kita, kemudian diidentifikasi, bahkan identifikasi ini bisa berupa dalam suatu populasi. Misalnya katakanlah Indonesia pun bisa diperkecil, suku Jawa, Sumatera dan sebagainya. Maka kita bisa menentukan bahwa masing-masing suku, masing-masing populasi ini memiliki keanekaragaman yang benar-benar spesifik. Coba bayangkan, andaikan kemudian mereka ingin membuat suatu penyakit yang mungkin tidak mematikan, tapi membuat rogoh kita bolong, keuangan kita habis, sumber daya manusia, sumber daya alam akan habis. Karena apa? Karena kesehatan ini sudah mulai diakuisisi oleh kapitalisme global. Mereka melakukan yang namanya imperialisme modern, tidak dengan militer lagi, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pernah dengar Pak Menteri BGS ya, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa akan memberikan hadiah ulang tahun. Bagi mereka yang ulang tahun akan diambil sampel darah, kemudian diperiksa, screening. Terus terang ingin saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu dia ingin melakukan hal yang seperti itu dalam proyek yang lain tentunya. Tapi karena gagal, karena kita keburu tahu bahwa ternyata mereka itu ingin menjual data. Jadi dalam Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 ada 2 pasal minimal. Yang pertama pasal 340, yang satu pasal 342. Yang satu tentang data. Data di sini bisa data rekam medik, ya, data-data yang sifatnya administratif. Yang satu lagi adalah data genomik. Keduanya ini dalam Undang-Undang Kesehatan itu bisa ditransfer ke luar negeri. Dan kalau kita lihat bahwa perkembangan Pak BGS ya, Budi Gunadi Sadikin bersahabat dengan Bill Gates, bersahabat dengan East Venture, tahu bahwa sebenarnya mereka itu mau berbisnis kalau ada apa? Ada datanya. Jadi yang mereka butuhkan adalah data. Kalau mereka memberikan donasi sumbangan untuk kesehatan di Indonesia itu sebenarnya hanya alat untuk apa? Agar memperoleh data. Kalau data tadi, dan ini adalah data big data, data yang sangat besar sekali manfaatnya, maka kemudian perusahaan farmasi, perusahaan teknologi kesehatan, ya, itu bahkan asuransi itu bisa melakukan profit yang sangat presisi sekali. Kenapa? Karena ini mereka manfaatkan untuk memetakan apa kebutuhan manusia Indonesia. Dan bahkan ada pihak-pihak tertentu yang sanggup
atau dengan saya katakan kasarnya adalah mampu melakukan rekayasa secara genomik. Nah, inilah yang sebenarnya bagi kita bangsa Indonesia, kita tidak sedang dijajah sepertinya, tapi sekarang ini kuda Troya itu sudah masuk ke dalam wilayah kita, dan mau nggak mau kita harus aware, kita harus perhatian banget, dan tidak mungkin para dokter ini berjuang sendirian. Karena apa? Dokter sendiri sudah dipecah belah, ada strategi. Saya tulis dalam sebuah buku ya, yang intinya itu adalah Pak Menteri ini bukan orang yang bodoh tentang kesehatan, tidak. Pak Menteri ini memang pintar karena dia seorang ahli investasi. Itu yang dicari, itu yang dipilih. Jadi bukan berarti dia tidak mengerti tentang kesehatan, tidak. Justru dia ingin melakukan sebuah perlawanan seperti yang dilakukan oleh kekuatan global, yaitu menguasai kesehatan dari sisi ekonomi, seperti itu. Itu Dr. Bahar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dan saya kira ini bukan hanya didengarkan di sini, ini Refli ini didengarkan di mana-mana, bahwa poin yang kita ingin sampaikan yang sudah bertahun-tahun sebetulnya pada waktu rancangan undang-undang kesehatan itu dibuat, kita telah menyampaikan dalam bentuk-bentuk tulisan akademis, di mana guru-guru besar juga ikut mendukung, sudah menyampaikan juga kepada pemerintah pada waktu itu. Tapi kan sekarang suasananya berbeda. Ada Pak Prabowo yang mudah-mudahan memahami ini, dan seperti dikatakan oleh Pak Jenderal tadi, bahwa kita ini semuanya ini adalah orang-orang yang menginginkan negeri ini lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga Pak Prabowo nanti bisa memimpin bukan hanya Indonesia, tetapi juga memimpin ASEAN, memimpin dunia untuk memastikan adanya perdamaian dunia, karena jelas hari-hari ini kita dilemahkan dan kita tidak mampu membuat perdamaian dunia. Bapak Ibu sekalian, saya lebih ingin mendalami, mohon waktunya. Kalau Pak Refli kan kami berdua, jadi waktunya bisa lebih lama ya Pak Refli ya. Betul ya Pak Refli ya? Ya, tepuk tangan dong ibu-ibu, masa nggak ada tepuk tangan? Ya, bukan tepuk pupu apa, tapi ya, jangan tepuk pupu apa, ya, itu melemahkan kita. Ya, jadi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Mas Agung tadi itu, ini ada unholy nexus. Pak Jenderal tahu betul, unholy nexus. Hidup ini sebetulnya ada holy nexus, tapi ini unholy nexus yang dibangun dengan sedemikian bagusnya lewat buzzer-buzzer. Setiap apa yang dikatakan oleh Agung, kemudian dikatakan oleh siapapun yang menginginkan kebaikan, maka itu ditutup oleh buzzer-buzzer yang luar biasa, yang tentu saja itu juga memakai uang-uang pajak kita, dan kita tidak tahu. Tapi lain daripada itu, yang ingin saya sampaikan adalah, apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat ini Pak Prabowo? Yang dibutuhkan oleh rakyat ini Pak Prabowo adalah, saya selalu mengulang-ulang nih Pak Refli, adalah apa yang dikatakan oleh ibu, yang dikatakan oleh perempuan yang namanya Kartini. Apa katanya dia? Yang dibutuhkan oleh rakyat ini adalah kuntum melati yang mekar di dalam hati. Itu bapak-bapak nggak mampu merasakan itu. Hanya ibu-ibu yang bisa merasakan kuntum melati yang mekar di dalam hati. Jadi ambillah data-data semua, tapi buatlah keputusan yang terbaik buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang akan hidup 20 tahun, 30 tahun lagi. Lihatlah betapa timpangnya pelayanan kesehatan kita. Kita mau hal-hal yang kemudian mercusuar, tapi syukurnya Pak Prabowo sudah mengatakan, saya tidak mau yang mercusuar, saya mau kembali kepada dasar. Tidak ada gunanya kita G20 kalau TBC kita masih tinggi, tidak ada gunanya kita segala macam kalau stunting kita tidak pernah turun. Jadi poin saya adalah, mari kita sama-sama menjadi seperti Refli katakan, oposisi yang loyal, bukan royal memberikan cek kosong kita, tetapi kita awasi. Tapi tentu saja tolonglah 3 hal ya Agung ya, meaningful participation, mindfulness, dan yang terakhir adalah mari kita berdebat berbeda-beda dengan joyful. Agung, ada satu hal yang penting. silakan. Pak Prabowo pernah buat buku namanya Paradoks Indonesia, Dr. Bahar. Di situ disampaikan bahwa bagaimana sikap dia terhadap neoliberal, Ya. terhadap kapitalisme global.
Nah, saat inilah kita menantang dan meminta agar beliau konsisten, siapapun dia, termasuk menterinya. Kalau ini membawa misi yang akan menghancurkan ketahanan nasional, maka dia harus hentikan. Dan kita harus mendukung Pak Prabowo bila mana memang Pak Prabowo mengambil sikap seperti itu. Ya, jadi sekali lagi Pak Refli, kita hadir di sini adalah untuk siap untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan mendalam, berdialog, berdiskusi untuk membuat negeri ini lebih baik. Dan dengan siapa? Dengan siapapun yang saat ini merasa bisa tapi tidak bisa merasa. Jelas tidak? Prof, jelas nggak Prof? Banyak yang merasa bisa memimpin tapi tidak merasa bisa, tapi tidak bisa merasakan. Merasakan apa? Keringnya rahim ibu-ibu hari ini. Bagaimana HB mereka di bawah. Saya dokter kebidanan Pak, jadi saya tahu betul berapa HB mereka, bagaimana kematian dan segala macam. Mari sama-sama kita, ada Lemhanas, ada yang lain-lain, ayo kita duduk sama-sama. Tidak perlu ribut-ributan. Ayo kita lakukan meaningful dialog yang betul-betul menghasilkan refleksi untuk 30 hari, 100 hari yang akan datang, sehingga kita kawal ini. Makasih Pak Refli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cerdas. Keren, cerdas. Keren cerdas.